Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Battle Through to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Zong Breaking Pill. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang biasa dianggap terkenal ini. Kisan di belakangnya juga tidak asing dengan ini. Efek pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Sekte Kaisar Hitam hanya memiliki satu elit douzong, Mo Tianxing. Ini juga alasan utama mengapa Sekte Kaisar Hitam mampu berdiri dalam wilayah sudut hitam tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui jenis efek jerak apa yang dimiliki oleh seorang elit douzong di wilayah ini. Sekte Kaisar Hitam telah memikirkan untuk merawat elit kedua douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki peluang terbesar untuk mencapai kelas ini secara alami adalah Moya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan yang luar biasa sejak dia masih muda. Sekte Kaisar Hitam telah menggunakan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Hanya melalui penggunaan obat-obatan spiritual secara liberal, mereka berhasil memungkinkan Moya menjadi ahli Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa berhasil membuat dia maju ke seorang elit douzong. Poin ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh Mo Tianxing yang merupakan seorang elit douzong. Ada celah besar antara Dou Huang dan douzong, mencoba untuk berhasil melakukan terobosan yang sulit. Sejujurnya, bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan dalam serangan sebelumnya ke kelas douzong. Jika semudah ini untuk maju ke kelas douzong, wilayah sudut hitam yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang sama langkah seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak menyerah begitu saja. Bagaimanapun, Sekte Kaisar Hitam telah menghabiskan cukup banyak uang untuk Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Selama Moya bisa menjadi elit douzong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melonjak. Mereka mungkin tidak dapat menyatukan wilayah sudut hitam, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit douzong dan dasar dari Sekte Kaisar Hitam, mereka setidaknya akan dapat menjadi eksistensi yang sangat kuat yang dapat bergulir atas faksi lain dalam wilayah sudut hitam. Posisi itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat ini. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya menerobos ke kelas douzong. Namun jelas merupakan tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas douzong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya hal ini. Pada saat ini, Zong Breaking Pill yang diambil Xiaoyan secara tidak sengaja menekan tempat terlembut di hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol batu giok yang dilemparkan Xiaoyan. Setelah itu dia menyerahkannya kepada Kisan di belakangnya. Kisan memahami niat yang pertama saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu dia melirik pil obat seukuran mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mengamatinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya, tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiaoyan sambil berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill. Selain itu kualitasnya cukup tinggi dan efek pengobatannya sangat terjaga," ucap Kisan. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi dari Kisan. Sambil tersenyum, dia mengangguk dan berkata kepada Xiaoyan,
Pil obat yang Tuan Yan Xiao sedang suling saat itu seharusnya barang ini kan? Ucap Mo Tianxing. Xiaoyan sedikit mengangguk, tatapannya samar-samar menyapu kedua orang itu sebelum tertawa. Bolehkah aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini? Ucap Xiaoyan. Tidak buruk. Zong Breaking Pill ini memang pil obat yang dibutuhkan oleh sekte Kaisar Hitamku. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu dia mengangkat kepalanya tersenyum dan berbicara dengan Xiaoyan. Karena Tuan Yan Xiao sudah mengambil barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, silahkan kembali ke tempat dudukmu dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh bodhisattva dalam pelelangan ini akan diserahkan kepada pemilik barunya, ucap Mo Tianxing. Xiaoyan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan lancar meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya. Lapisan dauki samar-samar melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Seseorang tidak bisa menyalahkan Xiaoyan karena berhati-hati ini. Bagaimanapun, dia tahu tempat apa yang ada dia sekarang dan juga siapa orang di depannya ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiaoyan menyimpan botol giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu dia membalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkar cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Dia mengerutkan alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke dalam semacam kondisi bermasalah. Penatua Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kita. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan yang diambil oleh Ying Sang Tua, dan yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Lembah Api Iblis, dan yang terakhir adalah Zong Breaking Pill milik Tuan Yan Xiao. Menurutmu mana yang paling cocok untuk kita? Ucap Mo Tianxing. Qisan kaget saat dia mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya. Pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan nyawa 1 orang. Dengan itu seseorang dapat hidup selama dia tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 nyawa. Ini sangat penting. Anda adalah orang terpenting di sekte Kaisar Hitam. Selama Anda berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan oleh Lembah Api Iblis, itu memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan sequel yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan bahaya. Jika sekte Kaisar Hitam mengalami bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, ini tidak banyak digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tapi itu mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Douzong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu gagal, pil obat akan dianggap terbuang percuma. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Tentu saja jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk sekte Kaisar Hitam kita. Oleh karena itu ini adalah pertaruhan, ucap Qisan menjelaskan. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Qisan. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang. Sebuah perjuangan muncul sesaat di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, kita akan memilih itu." Qisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing menambahkan keputusannya. Dia mengangguk sedikit sebelum mundur beberapa langkah.
Xiaoyan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus oleh jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke kursinya dan dengan tenang duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiaoyan keluar. Namun, kebanyakan orang masuk dengan kegembiraan tetapi terlihat tertekan. Jelas, standar tinggi Sekte Kaisar Hitam telah melebihi harapan banyak orang. Bagaimana? Dokter peri kecil terdiam sejenak saat dia melihat orang melewati pilar cahaya. Baru saat itulah dia membuka bibirnya untuk bertanya dengan lembut. Xiaoyan mengerutkan alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, "Ini tidak sebaik yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva ini," jawab Xiaoyan. Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiaoyan telah mengeluarkan Zong Breaking Pill sebelumnya, Xiaoyan telah dengan jelas melihat keraguan-raguan dan pergulatan di matanya sebelum akhirnya pulih dari ketenangannya. Jelas item yang menarik perhatian Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiaoyan mengeluarkan Zong Breaking Pill. Dari sini, orang dapat melihat bahwa hal yang dia minati kemungkinan besar memiliki niat yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan pada hati Xiaoyan telah berkurang secara signifikan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil berkedip beberapa kali setelah mendengar desahan Xiaoyan. Tangannya yang halus dengan lembut menepuk lengan Xiaoyan dengan cara yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu khawatir. Sekalipun kita benar-benar gagal memenangkan tawaran air liur transformasi tubuh bodhisattva, bukan berarti kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tercengang saat dia mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Dia akan memperoleh air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan segala cara. Jika dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pilar cahaya di panggung lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Hahaha, semuanya, setelah pemilihan sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Mata Mo Tianxing menyapu sekeliling saat dia berbicara dengan senyum. Tempat pelelangan segera menjadi sunyi setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan itu membawa rasa ingin tahu dan kecemasan saat mereka mengunci Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah... Dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang yang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba diangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Ying San tua. Suasana di tempat pelelangan segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum dingin dan gelap ke sudut bibir mereka. Ying San tua? Xiaoyan perlahan menghirup udara saat mulutnya dengan lembut mengeluarkan kata-kata ini. Tinju di bawah lengan bajunya tiba-tiba mengepal. Tidak disangka bahwa dia tidak dapat memindahkan Sekte Kaisar Hitam meskipun telah mengambil pil obat di tingkat Zong Breaking Pill ini. Tampaknya barang yang diambil orang itu bahkan lebih berharga daripada Zong Breaking Pill-mu. Dokter peri kecil di sisinya berbisik dengan heran. Tidak disangka bahwa orang tua yang tidak mencolok ini benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu dari level ini. Xiaoyan sedikit mengangguk. Di bawah jubah hitam, tatapannya mengandung kegembiraan saat perlahan melesat ke arah lelaki tua berhidung elang itu. Dia mengerutkan kening. Ying Sang tua? Apakah ini gelar orang dalam wilayah sudut hitam? Sepertinya dia adalah ahli dari generasi yang lebih tua. Kalau tidak mungkin Xiaoyan tidak pernah mendengar tentang dia. Keheningan di dalam aula besar berlanjut sejenak sebelum keributan yang menghancurkan tiba-tiba muncul.
Tak terhitung banyaknya tatapan tertegun memandang pria tua berhidung elang berambut abu-abu yang duduk di sudut. Banyak teriakan terkejut tanpa sadar terdengar di dalam area lelang. Yingsan tua yang merupakan salah satu dari 3 teratas di peringkat hitam saat itu, dia sebenarnya masih hidup. Dia tidak pernah mati. Yang dia lakukan hanyalah bersembunyi dan melakukan retret. Tidak terduga kita dapat melihat orang yang kuat ini dari generasi yang lebih tua yang telah mengguncang wilayah sudut hitam saat itu. Kita tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Dia adalah seorang ahli di puncak kelas Do Huang saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia pasti akan membuat terobosan ke kelas Do Song, kan? Dibandingkan dengan rasa ingin tahu di belakang, suasana di kursi VIP tertutupi oleh tekanan yang tidak biasa. Banyak tatapan tajam ditembakkan dari segala arah. Mereka segera berkumpul ke Yingsan tua. Meskipun yang terakhir memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah sudut hitam, setiap lawan akan diabaikan oleh mereka dengan daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ekspresi Yingsan tua tidak berubah sedikit pun di depan tatapan tidak ramah di sekitarnya. Tubuhnya dengan lembut bersandar di sandaran kursinya, sementara wajah tuanya tanpa ekspresi menampakkan tampang galak dan brutal. Tidak ada orang yang lembut di tempat seperti wilayah sudut hitam. Agar dia menjadi salah satu dari 3 ahli puncak di peringkat hitam saat itu, tak terhitung orang mati oleh tangannya. Yingsan tua saat itu adalah orang yang memiliki reputasi yang cukup ganas. Meskipun reputasinya yang galak sedikit berkurang setelah dia melakukan retret dalam isolasi selama bertahun-tahun, siapapun yang memperlakukannya sebagai orang yang lembut yang bisa dicubit kemungkinan harus membayar harga yang mahal. Mo Tianxing masih tersenyum penuh saat dia berdiri di atas panggung lelang. Dia bertingkah seperti dia tidak dapat merasakan semacam suasana aneh di kursi VIP saat dia tersenyum dan berkata, "Sekarang, air liur transformasi tubuh bodhisattva memiliki pemilik baru. Lelang yang diatur oleh Sekte Kaisar Hitamku dapat dianggap dengan lancar ditutup. Dalam beberapa hari ke depan, Sekte Kaisar Hitam akan mengadakan perjamuan besar. Mereka yang tertarik bisa tinggal dan ikut bersenang-senang. Adapun pelelangan yang telah membeli sesuatu, Sekte Kaisar Hitam saya akan mengirimkan item lelang kepada semua orang tanpa membukanya selama 1 atau 2 hari ke depan," ucap Mo Tianxing. Yingsan tua perlahan berdiri setelah suara Mo Tianxing terdengar. Setelah itu dia perlahan keluar dari pintu keluar VIP dengan wajah tanpa ekspresi di depan para VIP lainnya. Orang-orang mulai berdiri dari kursi VIP satu demi satu setelah gerakan Yingsan tua. Semuanya menuju ke tempat pelelangan. Dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di kursi VIP telah mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Pertunjukan barang sebenarnya baru dimulai sekarang. Kemungkinan periode waktu berikutnya ini akan menjadi badai berdarah yang sebenarnya. Xiaoyan tertawa pelan. Dia segera berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Dokter peri kecil dan Zian mengikutinya dari belakang. "Hahaha, teman ini..." Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan tepat saat dia akan keluar. Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan tatapan acuh tak acuh yang tersembunyi di jubah hitamnya melirik orang-orang dari lembah api iblis yang berjalan ke arahnya. Suara yang agak serak segera keluar. "Apakah ada masalah?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, aku yang dulu adalah tetua pertama dari lembah api iblis, Fang Yan. Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman ini?" Fang Yan tersenyum saat dia dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan tangannya ke Xiaoyan sebelum berbicara dengan ramah. "Nama depan saya adalah Yan. Apakah penatua pertama Fang Yan membutuhkan sesuatu?" Xiaoyan bertanya dengan samar. "Hahaha, keterampilan penyulingan obat Tuan Yan dapat dianggap yang terbaik di wilayah sudut hitam ini, kan? Aku yang dulu hanya datang untuk menanyakan, apakah Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh bodhisattva?" Fang Yan tertawa, topiknya segera berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam dan mata mendung. "Mengapa?
Mata Xiaoyan di bawah jubah hitam itu menyipit saat dia bertanya dengan tenang. Jika Tuan Yan juga tertarik pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kita mungkin bisa bekerja sama. Ying San tua itu adalah seorang ahli di wilayah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Dia sangat kuat. Jika Anda bertindak sendiri, kemungkinan Anda akan kesulitan mengambil air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari orang tua itu. Bahkan jika wanita muda di sisi Anda itu ikut campur. Fang Yan dengan lembut berkata. Sudut mulut Xiaoyan terangkat seperti tersenyum. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan saran dari penatua pertama Fang Yan. Maafkan aku. Xiaoyan berhenti berbicara dengan Fang Yan setelah kata-katanya terdengar. Tatapan mengamati orang misterius berjubah abu-abu di belakang Fang Yan tanpa ada yang memperhatikan. Setelah itu dia berbalik dan keluar dari terowongan. Rasa dingin melintas di mata Fang Yan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya menolak sarannya. Orang ini terlalu sombong. Apa dia pikir dia bisa mengalahkan Ying San tua sendirian dengan hanya memiliki Douzong di sisinya? Para sesepuh dari lembah api iblis berbicara agak marah saat mereka melototi punggung Xiaoyan. Mengingat prestise lembah api iblis dalam wilayah sudut hitam, mereka jarang menerima perlakuan seperti itu. Ekspresi Fang Yan tenggelam. Dia segera menoleh dan melihat ke orang misterius berjubah abu-abu. Dia bertanya dengan hormat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Fang Yan. Setiap orang menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam situasi seperti ini. Karena itu Anda bisa melupakan siapapun yang mempercayai dan bekerja sama dengan Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Meskipun Ying San tua mungkin kuat, bukan berarti kita tidak berdaya melawannya. Kirim orang untuk mengawasinya selama 2 hari ini. Bersiaplah untuk bertindak saat dia meninggalkan sekte Kaisar Hitam. Ucap orang berjubah abu-abu itu. Fang Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tatapannya tiba-tiba melirik kelompok Shaoli dan penatua pertama Sukian di belakang sebelum dengan lembut bertanya. Bagaimana dengan orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan? Abaikan mereka untuk saat ini. Yang terpenting adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Orang berjubah abu-abu itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Fang Yan mengangguk dan berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Dia memimpin kelompoknya keluar. Suasana kota Kaisar Hitam tampaknya menjadi lebih gembira setelah akhir lelang yang sempurna itu. Di bawah perjamuan besar sekte Kaisar Hitam, seluruh kota tampak diselimuti oleh suasana yang menggembirakan. Namun beberapa orang yang sensitif dapat merasakan samar-samar bahwa badai berdarah yang akan segera terjadi di bawah kegembiraan ini. Beberapa faksi tidak pergi setelah lelang berakhir. Sebaliknya mereka diam-diam tetap berada di kota Kaisar Hitam. Tampaknya mereka menikmati jamuan makan sekte Kaisar Hitam. Tatapan-tatapan mereka diam-diam berkumpul di satu tempat tinggal Ying San tua. Kelompok Xiaoyan tampak cukup tenang di tengah suasana cemas yang berlama-lama dalam bayang-bayang. Mereka juga bertujuan untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dengan segala cara. Namun mereka tidak khawatir Ying San tua akan tiba-tiba menghilang. Di bawah pengawasan ketat semacam ini, bahkan seorang elit Douzong tidak bisa menghilang begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Sementara mereka diam-diam menunggu situasi berubah, Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Zian ke lokasi penjemputan dari sekte Kaisar Hitam keesokan harinya. Mo Tianxing secara alami mengungkapkan kehangatan terbesarnya ketika kelompok Xiaoyan berkunjung. Dia mengundang mereka bertiga ke dalam sekte dan melayani mereka dengan cara termegah. Kehangatan itu menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak nyaman. Setelah kedua belah pihak mengobrol singkat, Mo Tianxing sepertinya juga merasakan ketidaksabaran Xiaoyan dan segera berhenti mengatakan omong kosong. Dia bertepuk tangan dan mengeluarkan semua barang yang dibeli Xiaoyan dalam pelelangan satu persatu termasuk mayat binatang sihir. Hahaha, Tuan Yan Xiao, semua barang yang telah kamu lelang ada di sini. Silakan periksa sendiri. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia melirik mayat binatang sihir yang telah menempati lebih dari setengah aula.
Xiaoyan tidak menunjukkan kepura-puraan saat dia mengangguk. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa semua item yang dilelang satu kali itu. Terutama terjadi pada mayat binatang sihir. Dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk itu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan koin emas dan beberapa pil obat dengan lembut meletakkannya di atas meja. "Pemimpin sekte Mo, tolong periksa," ucap Xiaoyan. Mo Tianxing melirik sebelum melambaikan tangannya yang besar sambil tersenyum dan berkata, "Tidak perlu memeriksa, aku yang dulu mempercayai Tuan Yanxiao," ucap kepala Mo. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar ini. Dia berkata, "Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat tinggal." Xiaoyan berbalik dan pergi setelah berbicara. Mo Tianxing buru-buru melangkah ke depan. Saat melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Tuan Yanxiao, harap tunggu sebentar," ucap Mo Tianxing. "Apa itu?" Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya dan berbalik. "Hahaha. Bolehkah saya yang tua ini bertanya, apakah saya dapat menukar Zong Breaking Pill ini di tangan Anda?" ucap Mo Tianxing. Sudut mulut Xiaoyan segera terangkat menjadi senyuman dingin saat mendengar ini. Orang tua ini memang memiliki beberapa pemikiran tentang Zong Breaking Pill yang dimilikinya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya. Silakan follow IG terbaru Mimin, B Mageran. Terima kasih.